Wind Bars. Wind Bars adalah enchantment eksklusif untuk Maze yang juga diperkenalkan pada update Tricky Trails. Ketika player berhasil melakukan serangan jatuh menggunakan Maze, Wind Bars akan menghasilkan ledakan angin yang mendorong player kembali ke atas. Efek ini memungkinkan player melakukan lompatan beruntun. Wind Bars memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar dorongan yang diberikan setelah serangan berhasil mengenai target. Berbeda dengan ledakan TNT, efek Wind Bars tidak menghancurkan blok. Enchantment ini lebih berfungsi sebagai alat mobilitas sekaligus membuka berbagai teknik pertarungan baru menggunakan Maze. Wind Bars hanya bisa diperoleh sebagai loot dari Trial Chamber dan tidak dapat diperoleh melalui enchanting table. Power. Power adalah enchantment utama untuk bow yang meningkatkan damage setiap anak panah yang ditembakkan. Power memiliki 5 level, yaitu power 1 hingga power 5. Setiap kenaikan level membuat panah memberikan damage yang lebih besar kepada semua jenis target. Karena mampu meningkatkan kekuatan serangan secara langsung tanpa efek samping, Power menjadi enchantment yang hampir selalu digunakan pada bow, baik untuk survival maupun PvP. Punch. Punch adalah enchantment bow yang meningkatkan efek knockback atau dorongan pada target yang terkena panah. Punch memiliki 2 level. Semakin tinggi levelnya, semakin jauh target akan terdorong saat terkena tembakan. Enchantment ini sangat berguna untuk menjaga jarak dari mob berbahaya seperti Creeper, Warden, Ravager, maupun player lain dalam PvP. Selain itu, Punch juga dapat membuat musuh jatuh dari tebing atau bangunan yang lebih tinggi. Punch sering dipadukan dengan Power agar panah memberikan damage besar sekaligus mendorong lawan menjauh. Flame. Flame adalah enchantment bow yang membuat panah membakar target saat terkena. Flame hanya memiliki 1 level. Ketika mengenai musuh, target akan terbakar selama beberapa detik dan menerima damage tambahan akibat api. Selain memberikan damage ekstra, Flame juga dapat langsung memasak daging dari beberapa hewan jika mereka mati akibat efek api. Mirip seperti Fire Aspect pada Sword coy. Infinity. Infinity adalah enchantment bow yang memungkinkan player menembakkan panah tanpa menghabiskan stok panah selama masih memiliki minimal 1 panah biasa di inventory coy. Infinity hanya memiliki 1 level. Dengan enchantment ini, 1 panah biasa sudah cukup untuk menembakkan panah dalam jumlah tak terbatas coy. Namun, Infinity tidak berlaku pada panah khusus seperti Spectral Arrow atau Tipped Arrow. Kedua jenis panah tersebut tetap akan habis saat digunakan. Sejak pembaruan Minecraft, Infinity tidak dapat digabungkan dengan Mending pada bow yang sama dalam survival. Player harus memiliki salah satu di antara keduanya coy. Quick Charge. Quick Charge adalah enchantment khusus crossbow yang mempercepat proses mengisi ulang senjata. Quick Charge memiliki 3 level. Setiap level mengurangi waktu reload, sehingga crossbow dapat ditembakkan kembali lebih cepat. Tanpa Quick Charge, crossbow membutuhkan waktu lebih lama untuk diisi dibandingkan bow. Dengan Quick Charge 3, perbedaannya menjadi jauh lebih kecil sehingga crossbow terasa lebih nyaman digunakan. Enchant ini sangat berguna dalam PvP maupun saat melawan banyak musuh secara berturut-turut. Piercing. Piercing adalah enchantment crossbow yang memungkinkan 1 anak panah menembus beberapa target sekaligus. Piercing memiliki 4 level. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak target yang dapat ditembus oleh 1 panah. Selain menembus mob, panah juga tetap dapat mengenai target lain yang berada di belakangnya. Enchantment ini sangat efektif digunakan pada mob farm atau saat menghadapi sekelompok musuh yang berdiri sejajar. Piercing juga memiliki kemampuan unik, yaitu panah yang ditembakkan dapat menembus perisai player dalam PvP. Piercing tidak dapat digabungkan dengan multi-shot coy. Multi-shot. Multi-shot adalah enchantment crossbow yang membuat 1 kali tembakan menghasilkan 3 anak panah sekaligus. Meskipun terlihat menembakkan 3 panah, hanya 1 panah yang benar-benar dikonsumsi dari inventory. 2 panah lainnya hanyalah salinan sementara. Multi-shot hanya memiliki 1 level. Enchantment ini sangat efektif untuk menyerang banyak musuh dalam jarak dekat atau meningkatkan peluang mengenai target yang bergerak. Jika menggunakan fire rocket sebagai amunisi, multi-shot akan menembakkan 3 roket sekaligus, menghasilkan ledakan yang sangat besar coy. Multi-shot tidak dapat digabungkan dengan piercing. Loyalty. Loyalty adalah enchantment khusus Trident yang membuat senjata kembali ke tangan player setelah dilempar coy. Loyalty memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat Trident kembali setelah mengenai target atau mendarat di tanah. Tanpa loyalty, Trident harus diambil kembali secara manual. Dengan enchantment ini, Trident akan otomatis terbang kembali selama player masih hidup dan tidak ada di dimensi lain. Loyalty sangat penting bagi hampir semua pengguna Trident karena mengurangi resiko kehilangan senjata saat bertarung ataupun menjelajah. Loyalty tidak dapat digabungkan dengan Riptide karena kedua enchantment ini memiliki mekanisme pengguna yang saling bertentangan coy. Riptide.
Riptide adalah enchantment khusus Trident yang memungkinkan player meluncur ke arah lemparan Trident, bukan melempar senjatanya coy. Riptide memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin jauh dan semakin cepat player akan meluncur. Enchant ini hanya dapat digunakan ketika player sedang berada di dalam air, saat hujan, atau ketika terkena salju. Jika digunakan dalam kondisi kering, Trident tidak akan dapat diaktifkan coy. Riptide sangat berguna untuk menjelajahi lautan dengan cepat, keluar dari jurang, atau bahkan terbang menggunakan elytra saat hujan. Riptide tidak dapat digabungkan dengan loyalty maupun channeling karena mekanisme penggunaan saling bertentangan. Channeling adalah enchantment khusus Trident yang memungkinkan player memanggil sambaran petir ke target yang terkena lemparan Trident. Channeling hanya memiliki 1 level coy. Efeknya hanya akan aktif ketika terjadi badai petir dan target berada di bawah langit terbuka. Channeling memiliki banyak kegunaan. Sambaran petir dapat mengubah Creeper menjadi Charge Creeper, mengubah Pig menjadi Zombie Fight Piglin, mengubah Villager menjadi Witch, serta mengubah Mushroom menjadi Brown Mushroom. Enchant ini sering digunakan untuk mendapatkan mob head dari Charge Creeper atau membuat berbagai farm unik. Channeling tidak dapat digabungkan dengan Riptide. Impaling adalah enchantment khusus Trident yang meningkatkan damage terhadap target tertentu. Di Java Edition, Impaling memberikan bonus damage hanya kepada mob aquatic. Namun di Bedrock Edition, mekanismenya berbeda. Impaling memberikan bonus damage kepada semua mob atau player yang sedang berada di dalam air atau terkena hujan, sehingga enchantment ini jauh lebih kuat dibandingkan versi Java. Impaling memiliki 5 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar bonus damage yang diberikan. Karena perbedaan mekanisme ini, Impaling merupakan salah satu enchantment yang memiliki fungsi berbeda antara Java Edition dan Bedrock Edition. Efisiensi adalah enchantment yang meningkatkan kecepatan menambang atau menghancurkan blok. Efisiensi dapat dipasang pada pickaxe, axe, shovel, hoe, shears, dan beberapa alat lain yang mendukung enchantment tersebut. Efisiensi memiliki 5 level. Setiap kenaikan level membuat alat mampu menghancurkan blok jauh lebih cepat. Pada level 5, beberapa blok bahkan dapat dihancurkan hampir seketika jika menggunakan alat yang tepat. Efisiensi menjadi enchantment utama untuk aktivitas mining karena sangat menghemat waktu, terutama ketika dipadukan dengan hash 2 dari beacon. Silk Touch memungkinkan player mendapatkan blok dalam bentuk aslinya ketika ditambang. Sebagai contoh, diamond ore akan tetap menjadi diamond ore, glass akan tetap menjadi glass, ice akan tetap menjadi ice, dan ore lainnya tidak langsung menghasilkan materialnya. Silk Touch hanya memiliki 1 level. Enchant ini sangat berguna untuk memindahkan blok langka seperti beehive, ender chest, glowstone, coral, ore, dan berbagai blok dekorasi tanpa mengubah bentuknya. Silk Touch tidak dapat digabungkan dengan Fortune pada alat yang sama karena kedua enchantment memiliki fungsi yang saling bertolak belakang. Fortune adalah enchantment yang meningkatkan jumlah item yang dijatuhkan oleh blok tertentu. Fortune memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang mendapatkan hasil lebih banyak. Fortune sangat berguna untuk menambang beberapa ore seperti diamond, emerald, opal, dan ore lainnya. Fortune menjadi salah satu enchantment paling berharga dalam survival karena mampu meningkatkan jumlah resource yang diperoleh tanpa harus mencari lebih banyak ore. Fortune tidak dapat digabungkan dengan Silk Touch. Luck of the Sea adalah enchantment untuk fishing rod yang meningkatkan peluang mendapatkan treasure saat memancing. Treasure yang dimaksud meliputi enchanted book, bow, fishing rod, name tag, saddle, nautilus shell, dan berbagai item langka lainnya. Luck of the Sea memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang memperoleh treasure, dan semakin kecil peluang mendapatkan sampah seperti rotten flesh, stick, atau bowl. Enchant ini sangat berguna bagi player yang ingin mengumpulkan item langka melalui aktivitas mancing. Lure adalah enchantment fishing rod yang mempercepat ikan menggigit kail. Lure memiliki 3 level. Setiap level mengurangi waktu tunggu sebelum ikan datang, sehingga player dapat memancing lebih sering dalam waktu yang sama. Lure sangat cocok dipadukan dengan Luck of the Sea. Kombinasi keduanya membuat proses memancing jauh lebih cepat sekaligus meningkatkan peluang memperoleh loot yang lebih baik. Unbreaking adalah enchantment universal yang dapat dipasang pada hampir semua alat atau senjata coy. Unbreaking memiliki 3 level. Berbeda dari namanya, enchantment ini tidak membuat item menjadi tidak bisa rusak. Sebaliknya, setiap kali item digunakan, terdapat peluang durability tidak berkurang sama sekali. Semakin tinggi level Unbreaking, semakin besar peluang tersebut. Karena itu, umur pemakaian item ini menjadi jauh lebih lama dibandingkan tanpa enchantment.
Mending. Mending merupakan salah satu enchantment paling berharga di Minecraft. Saat player memperoleh experience point atau XP, pengalaman tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk memperbaiki durability item yang memiliki mending sebelum masuk ke level XP player. Selama player terus mendapatkan XP dan item belum benar-benar hancur, item tersebut dapat digunakan hampir tanpa batas. Mending hanya dapat diperoleh sebagai treasure enchantment seperti dari villager librarian, loot chest, fishing, atau structure tertentu. Enchantment ini tidak bisa diperoleh melalui enchanting table. Pada bow, mending tidak dapat digabungkan dengan infinity dalam survival. Curse of Binding. Curse of Binding adalah salah satu curse atau kutukan di Minecraft. Jika armor yang memiliki Curse of Binding dipakai oleh player, armor tersebut tidak dapat dilepas secara normal. Armor hanya bisa dilepas jika durability-nya habis. Player mati, kecuali aturan keep inventory aktif coy, atau menggunakan perintah tertentu dalam mode kreatif maupun komen. Kutukan ini sering digunakan dalam mob adventure atau sebagai jebakan di server multiplayer coy. Curse of Binding tidak memengaruhi mob yang memakai armor tersebut. Curse of Vanishing. Curse of Vanishing adalah kutukan yang menyebabkan item menghilang ketika player mati. Biasanya setelah mati, seluruh item akan terjatuh ke tanah dan masih bisa diambil. Namun jika item memiliki Curse of Vanishing, item tersebut langsung lenyap dan tidak dapat dipulihkan. Curse of Vanishing dapat ditemukan sebagai loot, hasil fishing, atau melalui villager tertentu, tetapi tidak bisa diperoleh dari enchanting table. Dan itulah semua enchanted book di Minecraft udah gua jelasin. Kalau ada yang salah atau kurang, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa bernapas.